Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya Dwi Wahyuni, Mawar Yulianti Ningsih, dan Nia Ferenita. Di sini kami akan menjelaskan langkah-langkah melakukan uji normalitas, uji F, dan uji homogen. Di sini kami menggunakan data pengujian persyaratan analisis oleh Usmadi. Untuk langkah pertama yaitu melakukan uji normalitas. Yang pertama, kita telah mendapatkan datanya, kemudian kita include ke dalam SPSS. Kemudian masuk ke data view, kemudian masuk ke, ini adalah data dari pengujian persyaratan analisis. Kemudian masuk ke variable view. Pada variable view, di bagian nama, kita ubah menjadi nama kelompok. Oke. Kelompok. Untuk numberingnya masih tetap sama. Kemudian pada value kita ganti value-nya 1, labelnya kelompok A. Kelompok A. Kita add, lakukan sampai kelompok D. Kelompok B. Kelompok C, add. Kelompok D. Kemudian di add. Sini kita ada 4 kelompok. Kemudian kita klik OK. Kemudian masuk ke measure, yang untuk data kelompok kita menggunakan scale. Kemudian ini kita ganti menjadi skor. Ganti menjadi skor. Pada skor di measure kita ubah menjadi nominal. Ini adalah data yang telah di-input dalam SPSS. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang pertama yang harus dilakukan, yaitu untuk menguji normalitas dengan klik analyze, kemudian descriptive statistik, masuk ke explore. Selanjutnya masukkan skor ke dalam dependent list dan kelompok ke factor list. Kemudian masuk ke menu plots. Kemudian centang normality plot with test. Kenapa kita mencentang ini? Karena akan melakukan uji normalitas. Kemudian klik continue. Lalu klik OK. Kemudian kita tunggu hasilnya. Kemudian setelah hasilnya sudah ada, masuk ke tabel test of normality. Tabel test of normality. Pada bagian C bisa disimpulkan bahwa nilai signifikan lebih besar dari 0,05, di mana dasar pengambilan keputusan uji normalitas jika nilai signifikan
lebih dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Namun sebaliknya, jika nilai signifikan kurang dari 0,05, maka data berdistribusi tidak normal. Jadi, dilihat dari semua data dari kelompok A sampai D, semuanya lebih dari 0,05, maka data tersebut didistribusikan normal. Untuk penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk melakukan uji ANOVA, langkah pertama yang kita lakukan yaitu pilih menu Analyze, dan kita pilih Components, kemudian kita pilih On-Way ANOVA. Untuk kelompok kita masukkan pada kolom Dependent List, dan untuk skor kita masukkan pada kolom faktor. Kemudian kita setting pada bagian post hoc, kita checklist pada bagian Turkey dan continue. Kemudian klik OK. Dan inilah hasil dari uji ANOVA. Dasar pengambilan keputusan ANOVA satu arah, kita mengambil dari nilai signifikan. Jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka rata-rata metode pembelajaran pada setiap kelompok adalah sama, dan jika lebih kecil dari 0,05, maka berbeda secara signifikan. Seperti yang kita lihat, hasil nilai signifikan dari uji ANOVA adalah 0,419, merupakan lebih besar dari 0,05, maka rata-rata metode pembelajaran pada setiap kelompok adalah sama. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan tes homogen, yang dimana pertama-tama kita masuk ke menu Analyze, kemudian kita masuk ke Components, kemudian kita pilih yang paling akhir yaitu One-Way ANOVA. Sudah timbul seperti ini. Kemudian di dalam kolom Dependent List kita masukkan kelompok, kemudian di faktornya kita masukkan skor. Kemudian selanjutnya kita masuk ke menu post hoc, yang dimana kita akan men-checklist yang menu 2K. Kemudian continue. Selanjutnya kita masuk ke menu options, yaitu kita akan mencetak lagi yaitu homogen of variance. Kemudian continue lagi, kemudian OK. Di sini sudah muncul kolom yaitu test of homogen of variance, yang dimana nilai signifikannya hasilnya itu 0,02. Dasar pengambilan keputusan uji homogenitas yaitu jika nilai lebih besar dari 0,05, maka varians dapat dikatakan sama atau homogen. Namun jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka dikatakan tidak sama atau tidak homogen. Jadi berdasarkan hasil yang telah ada di SPSS yaitu 0,02 menyatakan bahwa nilai yang ada itu lebih kecil dari 0,05, maka dapat dikatakan varians datanya adalah tidak sama atau tidak homogen.